Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Moko Parasiang. My title number is 200321100095. I'm come from agribusiness class A. I will present the result of my work as an assessment of the final semester exam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komoditi unggulan cabai rawit. Di daerah Kabupaten Sampang, Kecamatan Sampang, di Desa Pengungsian pada saat ini banyak berbudidaya cabai rawit, serta daerah tersebut dikenal dengan daerah dan julukan tersebut diperoleh karena pada desa tersebut di sepanjang jalan banyak lahan pertanian milik warga yang ditanami tanaman-tanaman yang unggul, baik dari tanaman pangan, non-pangan, dan bahkan hortikultura sekalipun. Cabai rawit yang dihasilkan di daerah tersebut menjadi salah satu pemasok bagi pasar di Kabupaten Sampang, hingga pemasok bagi pabrik-pabrik atau perusahaan yang mengolah cabai rawit tersebut. Jadi di Kabupaten Sampang itu sendiri terdapat sebuah desa yang namanya Desa Pengungsian. Desa Pengungsian tersebut sebagai lahan bagi warga-warga yang ingin bertani, dan di setiap jalan tersebut penuh dengan lahan pertanian, baik lahan pertanian non-pangan maupun dan non-pangan. Di situ, di saat saya berkunjung, sangat banyak petani cabai yang mulai menanam ataupun sudah berhasil atau sudah memperoleh buahnya atau memperoleh cabainya tersebut. Petani cabai di sana untuk cabainya sendiri itu dipasok ataupun dijual ke daerah-daerah seperti di daerah Pamekasan ataupun Bangkalan. Atau juga ada beberapa petani yang emang menjual cabainya sendiri dan diolah sendiri. Selanjutnya yakni kondisi preferensi konsumen. Pada kondisi preferensi konsumen, di sini saya menghitung sendiri dengan analisis conjoin. Di sini diperoleh di tabel di samping hasil bahwa preferensi konsumen yang disukai oleh konsumen, yakni konsumen yang berada di daerah Sampang atau khususnya warga Sampang, yakni cabai yang memiliki warna merah dengan harga kurang dari 40.000 dan memiliki rasa pedas. Untuk kondisi customer value-nya sendiri, konsumen cenderung puas di dalam berbelanja cabai rawit karena berdasarkan hasil wawancara pada sebagian konsumen dan petani bahwa kualitas serta harga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen dalam membeli cabai rawit tersebut. Karena sering di pasaran kualitas yang dijual sangat rendah, seperti ada cabai yang busuk atau telah layu yang dijual. Oleh karena itu, kualitas ataupun harga yang ditawarkan sangat berpengaruh pada kepuasan konsumen terhadap kondisi cabai rawit tersebut atau produk cabai rawit tersebut, serta kesegaran dari cabai rawit tersebut juga berdampak dari kepuasan konsumen. Selanjutnya yakni rancangan model pemasaran. Model pemasaran secara selling skill dan personal skill. Model pemasaran yang dapat dilakukan pada komoditi cabai rawit yakni dengan melakukan budidaya yang baik untuk memperoleh hasil yang berkualitas, kemudian melakukan kegiatan pasca panen seperti pemasaran. Pemasaran dapat dilakukan dengan mencari mitra pengolahan cabai rawit atau mitra pengolahan industri pangan untuk menjual hasil panen tersebut, serta menjaga harga cabai tetap stabil. Jadi, dengan adanya kita bekerja sama dengan mitra ataupun
industri-industri yang mengolah hasil pangan tersebut atau cabai rawit tersebut, kita dapat menjaga harga cabai rawit tersebut di para petani supaya petani tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, model pemasaran dapat juga dilakukan dengan adanya pengolahan hasil panen menjadi suatu produk, contohnya yakni sambal siap makan. Melakukan pemasaran dengan menggunakan teknologi informasi secara maksimal untuk memperoleh konsumen. Menggunakan teknologi informasi, tentu teman-teman telah banyak mengetahui pada zaman digital saat ini, teknologi informasi sangat mudah kita lakukan. Contohnya yakni penjualan secara online seperti menggunakan marketplace. Jadi bagi para petani ataupun para penjual tentunya harus mulai belajar dan mulai memasuki bagaimana cara penjualan ataupun melakukan pemasaran di marketplace atau media online supaya dapat meningkatkan penghasilan dan dapat menjual semua hasil panen tersebut. Selain itu, dapat juga melakukan penjualan secara langsung pada konsumen melalui pasar atau toko. Selain menggunakan media teknologi informasi, petani ataupun penjual dapat menjual cabai ataupun olahan cabai tersebut ke pasar ataupun toko secara offline secara langsung kepada konsumen. Pada kegiatan ini diperlukan bagaimana seseorang untuk melakukan penawaran dan negosiasi serta menawarkan produk kepada konsumen untuk dapat tertarik pada produk yang ditawarkan tersebut, sehingga konsumen dapat memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam persiapan pasar ekspor. Setelah bahas mengenai skill pemasaran secara selling skill dan personal skill, selanjutnya yakni bahas langkah-langkah dalam persiapan ekspor. Di dalam melakukan langkah-langkah pemasaran ekspor ini, yang pertama yakni dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai pasar ekspor cabai. Jadi langkah pertama ini kita harus mencari dan memperoleh informasi mengenai ekspor cabai, supaya sini kita tidak hanya ingin mengekspor tanpa kurangnya pengetahuan. Jadi perlu memperoleh pengetahuan dan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mulai mencari koresponden yang dapat menerima produk ekspor kita. Untuk mencari koresponden ataupun mitra ataupun pemasok ataupun penerima dari penjualan kita, dapat kita cari di perusahaan-perusahaan atau pemerintah negara yang ingin menerima produk ekspor kita. Di situ kita dapat menawarkan produk-produk kita ataupun cabai yang ingin kita ekspor ataupun olahannya untuk dikirim ke negara mereka. Selanjutnya yakni setelah melakukan pencarian dan memperoleh koresponden, maka selanjutnya mempersiapkan produk cabai rawit tersebut yang akan diekspor. Dalam mempersiapkan produk cabai rawit tersebut, tentunya kita harus melihat kualitasnya, kuantitas, serta pengemasan. Di pengemasan sendiri, di dalam melakukan ekspor, tentu kita harus memikirkan keamanan dari produk yang kita ekspor ataupun bahan pangan yang kita ekspor hingga sampai di tangan konsumen tetap keadaan yang bagus dan berkualitas, dan meminimalisir terjadinya busuk di jalan ataupun hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan dan perlu dilakukan pengamatan dan melakukan cara-cara dan langkah-langkah dan memilih bagaimana pengemasan yang cocok dan terbaik untuk barang atau produk yang kita kirimkan tersebut.
Selanjutnya, mempersiapkan dokumen untuk melakukan ekspor. Pada langkah yang terakhir ini, dalam melakukan ekspor tentu ada beberapa dokumen yang perlu kita siapkan, yang perlu kita persiapkan semuanya untuk kelancaran di dalam melakukan ekspor tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.